Dengan dosen pengampu Bapak Hendrik Bestumi Sukendar, Esos MA. Profilnya saya sebelumnya perkenalkan diri, saya Halina Fitrisari, agensi direktur di Hanifa Agency. Profilnya sendiri di Takapul, Takapul itu punya yang namanya beberapa agensi. Alhamdulillah di Bekasi ini adalah nama agensinya Hanifa Agency. Jadi kalau untuk perusahaan itu kami menjadi 3, ada yang corporate, ada yang agensi, ada juga yang untuk bank. Nah, namanya kalau untuk agensi ini kami berarti maksudnya ke retail. Jadi retail itu untuk penjualan yang lebih ke individu, ke keluarga, ataupun untuk perusahaan dan juga untuk korporasi. Oh ya, kalau latar belakang, kalau asal mulanya tuh gimana? Asuransi Takapul berdiri kita sudah mau hampir 28 tahun, tahun 94 diprakarsai oleh Bapak B.J. Habibie, yaitu pendirinya Hizmi saat itu. Jadi tahun 94 Takapul berdiri, artinya asuransi syariah pertama di Indonesia. Jadi satu-satunya asuransi yang menjalankan sistem full syariah. Jadi tidak ada menjual yang konvensionalnya, tapi dalam asuransi itu hanya fokus ke syariah. Kalau proses pengajuan menjadi pesertanya kayak gimana? Proses pengajuan menjadi peserta di Takapul lebih mudah karena saat ini kita lebih ke digital juga ada. Jadi hanya fotokopi KTP saja, mengisi formulir, 14 hari kerja polis akan kita proses dan peserta akan diproteksi oleh Takapul. Kalau proses pemasarannya gimana? Strategi pemasaran? Kalau strategi pemasaran lebih satu ke lewat agen-agen yang kita rekrut di saat ini. Kalau untuk di agensi saya di Hanifa Agency yang sudah bergabung sekitar 100 orang yang tersebar di beberapa wilayah, baik itu ada di Kabupaten Bekasi, ada di Kota Bekasi, ada di luar Bekasi, sampai kita pernah punya agen itu ada di Padang, ada di Tasik, ada di Subang, ada di beberapa wilayah di Indonesia. Apa saja hambatan-hambatan selama asuransi ini berjalan? Hambatannya itu adalah kurangnya edukasi masyarakat mengenai asuransi syariah. Jadi tugas kami di Takapul ini ingin membantu masyarakat kita terbebas dari riba, maisir, dan doror. Artinya banyak masyarakat kita yang masih kurang edukasi mengenai asuransi syariah. Intinya mereka itu masih menyamakan antara asuransi yang konvensional dan asuransi syariah. Apa saja sih macam-macam asuransi di Takapul keluarga ini? Macam-macamnya
berarti produk-produk ya. Nah, produk-produk di Takabul adalah yang saat ini yang lebih beragam. Banyak sekali yang edukasi masyarakat itu yang membutuhkan. Misalnya asuransi untuk pendidikan anak, yang mana masyarakat kita saat ini mungkin pendidikan anak yang memang harus kita persiapkan sampai nanti kuliah. Jadi yang itu yang harus dipersiapkan yaitu asuransi pendidikan. Lalu kedua, asuransi kesehatan yang kita tahu bahwa saat ini masyarakat kita walaupun masih ikut BPJS tapi ingin sekali mempunyai asuransi yang dari swasta yang notabene insya Allah untuk kenyamanan dan untuk kecepatan pada saat klaimnya bisa lebih mudah pada saat pelayanan di rumah sakit. Lalu selanjutnya adalah asuransi untuk wakaf. Jadi asuransi wakaf itu membantu masyarakat yang ingin mewakafkan tapi melalui polis. Jadi nilai tunainya akan kita serahkan berbentuk santunan 45% kepada pihak nazir, lalu sisanya 55% kita berikan kepada ahli waris. Artinya asuransi takaful akan membantu untuk masyarakat kita yang ingin mempunyai pahala yang terus mengalir berbentuk polis wakaf. Jadi santunannya bisa di atas dari sampai 35 miliar. Artinya kita bisa mempunyai polis wakaf yang tidak terhingga. Jadi tidak perlu lagi menunggu sampai bertahun-tahun punya uang sampai miliaran, tapi dengan kita mempunyai buka polis wakaf akan lebih memudahkan kita untuk mempunyai polis wakaf. Lalu selanjutnya ada produk untuk polis haji dan umroh yang bisa membantu masyarakat kita ingin berumroh atau berhaji dengan kita mencicil mulai dari 500.000. Lalu kita juga punya asuransi yang untuk hari tua namanya saving plan yang kita akan rencanakan polis tersebut bisa memproteksi sampai usia 80 tahun dan kita juga punya yang namanya saving plan-nya. Jadi ada untuk proteksi 5 tahun, ada yang sampai dia masa kontribusinya lebih panjang. Yang ketiga ini bagaimana struktur kepengurusan pada asuransi? Kalau struktur asuransi kalau menurut saya itu kalau yang masih ada di manajemen tetap sama ya. Jadi dari mulai direktur utama, lalu direktur operasional, lalu direktur keuangan, lalu ke direktur bagian pemasaran, lalu terus ke bawah. Nah kalau saya karena saya di retail artinya itu di agensi, kalau untuk jabatan sendiri dari mulai agensi direktur, lalu takapul sales manager, baru masuk ke takapul dia financial consultant. Artinya 3 layer ini dari strukturnya. Jadi struktur dari agensi yang paling tertinggi adalah agensi direktur, lalu kedua adalah agensi manager, lalu ketiga adalah financial consultant. Bagaimana cara manajemen resiko apabila terdapat kemungkinan kerugian pada asuransi? Oh ya, di asuransi syariah itu bentuknya adalah tolong menolong. Jadi pada saat di manajer resikonya tersebut adalah kita terbagi 3. Jadi di asuransi syariah itu satu kita ada namanya dana tabaruk. Dana tabaruk itu dana tolong menolong sesama peserta. Jadi kalau peserta tersebut terjadi risiko meninggal, risiko sakit, risiko apa, itu dia tertampung di rekening tabaru namanya rekening tabaru adalah rekening pada saat terjadi risiko musibah itu namanya dana tolong menolong yang kita tidak boleh mengambil sepeser pun dari manajemen, nggak boleh sama sekali mengambil dari itu adalah dana tabaru. Lalu kedua adalah dana investasi. Dana investasi yang kita kelola oleh perusahaan yang kita serahkan ke manajer investasi. Yang di situ ada polis yang berbentuk tabungan. Ketiga adalah ujroh. Ujroh itu adalah biaya pengelolaan. Jadi di dalam polis itu ada namanya biaya pengelolaan yang tentunya untuk operasional perusahaan.
kita lanjut, apa manfaat dan keuntungan dari macam-macam produk ini? Macam-macam produk di Takapul masing-masing ada manfaatnya. Salah satunya adalah yang paling penting adalah proteksi jiwa. Seluruh produk yang ada di Takapul adalah berbentuk polis asuransi jiwa. Artinya bila kita ingin mencari polis asuransi adanya di untuk yang syariah ya, terutama pul syariah adanya di Takapul. Untuk asuransi yang lain mungkin banyak yang manfaatnya selain untuk asuransi jiwa, kita ada untuk pendidikan, ada untuk kesehatan, ada untuk penyakit kritis, perlindungan penyakit kritis, ada untuk haji umroh tadi kalau kita dibadalkan kalau terjadi resiko, lalu wakaf. Lalu selanjutnya kita ada untuk lebih ke saving ke tunjangan hari tua. Berapakah premi atau kontribusi yang harus dibayarkan? Kalau masing-masing premi beda-beda ya. Dari mulai paling terkecil adalah 200.000 preminya, paling terbesar tidak terhingga. Jadi ada yang bisa sampai 100 juta per tahun, ada yang 200 juta per tahun, itu tergantung dari kebutuhan dari masing-masing si peserta pada saat dia mengambil polis. Bagaimana perhitungan santunan untuk penerima hibah? Kalau hitungan santunan untuk penerima hibah, kalau untuk di pendidikan itu kita 80-20 ya. Jadi artinya pada saat penerima hibah itu kalau di Takapul anak. Jadi kalau terjadi risiko meninggal dengan si pencari nafkah, berarti si penerima hibah atau anak yang akan diberikan beasiswa oleh Takapul. Artinya di situ Takapul akan menjadi kayak orang tua asuh yang akan menggantikan posisi si ayah. Jadi pada saat dia mau masuk sekolah dari mulai TK sampai perguruan tinggi, ibunya sebagai ahli waris sudah tidak perlu lagi membayar premi. Nah, si penerima hibah yang akan mendapatkan manfaatnya sampai kuliah, dan setiap tahun Takapul memberikan beasiswa untuk sekolahnya sampai selesai di perguruan tinggi. Bagaimana cara nasabah mengetahui nisbah bagi hasil? Apa setiap bulan nasabah atau peserta mendapatkan info hasil dari investasi tersebut? Hasil nisbah didapatkan oleh nasabah kita melalui website, bisa melalui www.takapul.com, atau kita juga ada yang namanya di virtual kita punya yang namanya sistem yang bisa langsung masuk ke nasabah. Jadi bisa melalui Takapul data yang langsung masuk, namanya My Takapul. Jadi nanti setiap nasabah akan bisa mengakses. Artinya di Takapul juga ada sistem namanya agency helpline, atau mungkin kalau di Takapul ada yang namanya untuk pengaduan online, CS online ya ke Takapul. Oke, selanjutnya yaitu dalam investasi, bagaimana sistem pembagian hasil jika investasi tersebut dari penggabungan premi seluruh produk? Kalau untuk di investasi kita ada dua, satu unit link, lalu tradisional. Kalau yang unit link kita kelola oleh manajer investasi yang masuknya ke dalam saham, ke dalam obligasi, ke dalam sukuk ya. Jadi beberapa jenis instrumen investasi itu dikelola oleh manajer investasi. Kita kerjasama dengan manajer investasinya adalah Spring, jadi nanti laporan semuanya nanti yang pengelolaan di Spring. Lalu yang kedua, kalau untuk yang tradisional, artinya langsung dikelola oleh perusahaan, oleh Takapul sendiri, dan itu memang secara bagi hasil investasinya tidak terlalu besar seperti yang ada di unit link, karena memang kalau di unit link itu memang fluktuatif gitu ya, tidak terlalu besar, atau tidak pada saat yang lagi turun ya bisa lebih besar, lebih turun, tapi kalau lagi itu lebih kecil. Artinya kalau di Takapul sendiri sih tadi kita prinsip syariat, tidak ada angka pasti yang kita akan dapatkan, jadi semuanya
saat itu investasinya. Jadi kalau di nilai di syariah itu mengikuti hasil investasi pada saat itu. Jadi kita tidak memberi acuan angka tersebut bukan sebagai patokan, tapi hanya sebagai Selanjutnya bagaimana gambaran mekanisme pengelolaan dana di PT Siapapun Keluarga? pengelolaan dananya tadi kalau untuk investasi kita pakai media investasi. Kita menunjuk kerjasama dengan Stream namanya sebagai manajer investasinya. Nah, penempatan dananya kalau di Takapur kita terbagi tiga, namanya kita ada yang namanya karena itu juga investasi ini masuk dalam sukuk atau obligasi. Lalu kedua kita masuknya equity, kita masuknya ke untuk Soalnya ini saham-saham gitu ya, saham-saham. kita Jadi 9 jutaan, 9 jutaan saldo. jadi dari equity lalu kita juga masuknya dari Pertama udah investasi yang lebih masuk ke saham campuran. Jadi di situ ada beberapa jenis investasi yang kita akan kelola. Nah, peserta tinggal memilih saja Makanya masuk ke investasi atau masuk ke saham atau masuk ke saham campuran. Jadi pada saat yang udah diajukan kan 25, sekarang 35. apa tinggal memilih saja. Ini 50, yang itu lagi 100. Tahun kedua berarti. 35. Oh, sebenarnya yang tadi maksudnya sama 25 kan udah tahun kemarin. Oh ya, semoga bermanfaat untuk kuliahnya ke depan ya. Mudah-mudahan bisa berguna untuk yang bangsa dan negara agama. Terutama kalau syariah itu kita lebih ke manfaat untuk umat, karena syariah itu adalah yang menjalankan syariat Islam. Artinya kita tidak ada riba, tidak ada maisir, tidak ada yang namanya boron. Jadi tahun itu memang harus kita lakukan bersama-sama mengurangi riba.